Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Pagi semuanya, sehat? Pagi, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau mimpin doa? Bapak KM? Silahkan pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama ya teman-teman. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Bapak KM. Kenapa sih kita mesti berdoa sebelum memulai kegiatan? Supaya kegiatan belajar kita hari ini diberkahi oleh Allah dan diberikan kelancaran. Dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ibu cek dulu kehadirannya ya, apakah sudah masuk semua. Ini anak-anak cantik dan tampan. Alhamdulillah semuanya lengkap, hadir semuanya. Nah, sebelum kita mulai, sekarang tanggal berapa ya? 13, Bu. Berarti beberapa hari lagi kita akan, ada yang tahu? merayakan Hari Kemerdekaan. Hari ulang kemerdekaan. Pintar. Kurang dari 1 minggu lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi hari ini untuk membangun rasa nasionalisme kalian, kita akan menyanyikan lagu dulu Hari Kemerdekaan. Setuju? Setuju. Setuju. Oh, musik supaya lebih meriah, pakai musik. Ibu ingin share screen ya, Nak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Semuanya ikut nyanyi. Ya, Bu. Mikrofonnya dibuat, tidak apa-apa, Nak. Terima kasih. Suaranya bagus-bagus, walau terkendala sinyal, ada yang udah duluan sampai sana liriknya, ada yang masih di sini liriknya, nggak apa-apa ya. Itulah kenapa kalau daring suka begitu, memang ada aja kesalahannya atau ada aja masalah dari sinyalnya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, coba Ibu mau lihat senyumnya. Senyum manisnya? Oke. Kita tepuk semangat dulu ya, biar semakin semangat memulai pembelajaran. Tepuk semangat udah pada tahu? Tepuk semangat. 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 Oke, pintar. Kita lanjut memulai pembelajaran hari ini. Sudah tampil, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sudah ada, Bu. Hari ini kita akan memulai belajar tema 3, 1 pembelajaran 3. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mau mengecek dulu kesiapan kalian. Apakah sudah memiliki buku siswa di dekatnya? Sudah, Bu. Oke. KPD Ibu Guru Ada, Bu. share tadi pagi, apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu mengharapkan kalian setelah melakukan kegiatan membaca teks, kalian dapat mengidentifikasi struktur teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah dengan tepat. Kemudian melalui metode tanya jawab, Ibu harap kalian dapat menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang kalian baca dengan tepat. Melalui metode tanya jawab, Ibu harap kalian dapat menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi dengan tepat. Melalui metode diskusi, Ibu harap kalian juga dapat membuat diagram rangkaian listrik sederhana secara seri dengan tepat. Melalui kegiatan percobaan, Ibu harap kalian dapat menjelaskan bagaimana kerja rangkaian listrik sederhana secara seri. Kemudian melalui percobaan juga Ibu harap kalian bisa praktik bagaimana sih
membuat listrik sederhana secara seri? Nah, kemudian yang terakhir, melalui diskusi, Ibu harap kalian bisa menyusun laporan tentang rangkaian seri dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba, sekarang Ibu punya gambar sebuah, apa ini? Ada yang tahu nggak? Sutet, Bu. Sutet, betul. Kalau ini apa nih? Tuh petir, Bu. Setrum. Petir, ada petir. Oke, petir. Karena ini naruhnya di atas ya, jadi kayak petir ya. Ya, Ada lagi petir, jawaban Bu. lain? Gelombang listrik. Setrum. Aliran listrik, Bu. Oke, terima kasih anak-anak yang hebat dan cerdas. Pembelajaran kemarin kita sudah belajar nih tentang siapa penemu gelombang arus listrik. Ada yang masih ingat? Faraday, Bu. Michael. Ibu Kurnia, Michael Faraday. Ibu Eva, betul. Penemu gelombang arus listrik itu Michael Faraday. Jadi hari ini kita masih belajar tentang kelistrikan. Oke, ini pasti kalian sudah tidak asing dengan teks yang Ibu tampilkan ini. Kalian juga bisa melihat teks ini di buku siswa kalian di halaman 2. Ya. Listrik pengubah wajah dunia. Siapa yang mau coba membacakan paragraf pertama? Ayo. Saya, Bu. Ya, Bu Kurnia, silahkan. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Oke, terima kasih Ibu Kurnia. Sama-sama, Ibu. Lanjut ke paragraf 2. Siapa yang mau membacakan? Ada yang berani? Aku. Saya, Bu. Ya, Bu Eva, silakan. Habis ini Parinandi ya, yang paragraf selanjutnya. Iya, Bu. Silakan Bu Eva. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, gelombang yang dapat merambat meski tidak ada perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihadirkan oleh generator dasar pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Sudah, Oke, Bu. terima kasih Bu Eva. Jadi sekarang sudah terlihat ya gambar yang baru dengan teks ada atau teks yang Ibu tampilkan, gardu listrik. Oh, kalian sudah tahu nih berarti bentuk gardu itu seperti apa. Lanjut, Parinandi. Saya, Bu. Ini, Bu, udah diganti. Ini, ya, silakan. Listrik pengubah wajah dunia. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat kedudukan lampu di dinding rumah atau saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara menyambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet.
Sudah, Bu. Oke. Terima kasih Pak Rinadi. Sama-sama, Bu. Kita lanjut ya. Paragraf ke-4 dan ke-5. Silakan. Ada yang mau membaca? Siapa? Ibu Rini. Silakan Ibu Rini. Listrik pengubah wajah dunia. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan hari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ibu Rini. Sama, Bu. Oke, lanjut. Dari teks yang barusan teman kalian bacakan, ada berapa paragraf ya? Ayo. Ada berapa paragraf, Nak? 4, Bu. Kita hitung bareng-bareng ya. Ini paragraf pertama. 1. Ini 2, 2. 3, 3. 4, 5, Bu. Oke, betul. Nah, teks yang barusan kalian baca itu termasuk teks apa sih? Eksplanasi, laporan, atau deskripsi? Termasuk teks apa ya? Eksplanasi, Bu. Eksplanasi. Itu, Bu. Ya, betul. Teks eksplanasi. Nah, Ibu Guru mau menjelaskan sedikit dulu tentang teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Nah, yang perlu kalian ingat, ciri-ciri teks eksplanasi ini, yang pertama itu memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi bukan bohongan. Apa yang dikemukakan atau apa yang dicantumkan dalam teks eksplanasi itu adalah informasi yang betul, nyata, fakta. Nah, sampai sini paham, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Eksplanasi lainnya itu strukturnya ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum itu biasanya berupa topik masalah dari seluruh paragraf. Jadi gambaran awal tentang sesuatu yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Kemudian yang kedua, deretan penjelas atau eksplanasi. Jadi deretan penjelas ini isinya berupa penjelasan yang disampaikan dalam teks tersebut. Nah, yang ketiga ada strukturnya itu interpretasi. Interpretasi ini berupa pandangan atau pendapat pribadi penulis, kesimpulan penulis terhadap teks eksplanasi yang dia tulis. Seperti itu ya, Nak. Jadi ada 3 struktur teks eksplanasi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Lanjut. Sekarang. Ini Ibu punya sebuah gambar yang berupa kolom-kolom atau diagram. Nah, Ibu minta kalian baca kembali listrik pengubah wajah dunia, kemudian uraikan struktur teks eksplanasinya itu, yang paragraf 1 itu termasuk apa tadi? Pernyataan umum, apa topik masalahnya? Kalian tulis di sini. Kemudian yang kedua berupa deretan penjelas. Yang ketiga juga berupa deretan penjelas. Biasanya kalau misalnya paragraf 1 atau
pernyataan umum itu adanya di paragraf 1. Topik masalah. Nah, yang deretan penjelas biasanya berada di paragraf 2, 3, atau 4 kalau paragrafnya lebih dari 4. Nah, yang kesimpulan dan pesan atau interpretasi tadi biasanya teksnya itu ada pada paragraf paling terakhir. Oke? Kesimpulan itu biasanya ada di paragraf paling terakhir atau interpretasi dari penulis. Jadi pendapat pribadi penulis itu biasanya ada di paling akhir. Nah, bisa nggak coba kalian menulis topik masalah dari teks listrik mengubah wajah dunia? Kita mulai dari paragraf 1 dulu ya. Ibu bantu dengan pertanyaan yang bisa memudahkan kalian lah untuk menulis diagram barusan. Nomor 1, topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis itu yaitu tentang perjalanan arus listrik dan manfaat listrik terhadap atau manfaat listrik pada kehidupan warga dunia. Oke, kita cek paragraf 1. Nah, nih, siapa yang mau menyebutkan apa sih topik utama pada teks ini? Yo, Saya, Bu. Ya, Bu Rini. Topiknya penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Pintar, betul sekali. Penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Udah jelas di sini ya. Nih, Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Jadi, pernyataan umum ini, teks eksplanasi yang akan disampaikan di sini adalah tentang penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Lanjut kita ke deretan penjelas. Ini ada di paragraf 2 dan 3. Nah, ini ada pengertian arus listrik itu apa? Urutan perjalanan arus listrik dari pembangkit hingga ke rumah warga itu apa? Ini clue-nya nih. Pemanfaatan listrik di rumah warga itu kayak bagaimana? Nah, itu clue-nya. Siapa yang mau menjawab? Yuk, nih paragraf kedua. Dan Saya Bu. Ya, Bu Desi. Paragraf keduanya. Deretan penjelasnya. Saya bisa, Bu. Ya, Bu Nia, silahkan. Pengertian arus listrik, Bu, paragraf keduanya, yaitu arus listrik adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Pintar, betul sekali. Wah, udah pada pintar ini anak-anak Ibu Guru. Udah pembelajaran satunya udah hebat, lanjut ke pembelajaran sekarang, jadi semakin hebat nih pengetahuannya. Bangga Ibu Nak. Lanjut yang paragraf ketiga. Ayo, Bu Nia lagi atau siapa? Saya, Bu. Ya, Bu Desi silahkan. Saat arus listrik yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Itu bukan, Bu. Pintar. Terima kasih Ibu Desi. Hebat. Betul. Betul Bu Desi. Lanjut ke paragraf atau deretan penjelas yang kedua nih. Deretan penjelas kedua ini clue-nya adalah masih kayak tadi ya. Bagaimana cara listrik masuk ke rumah warga? Nah, Bu Desi atau yang lainnya siapa? Clue-nya bagaimana arus listrik bisa masuk ke rumah warga? Saya, Bu. Ya, Bu Eva, silakan. Ya. Bentar, Bu. Saat tiba di rumah warga, ya, arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini biasanya berada di atap untuk dudukan lampu atau di dinding untuk saklar, dan colokan listrik untuk digunakan pada pelaratan elektronik. Benar gak, Bu?
Betul, pinter. Itu termasuk deretan penjelas ya pada paragraf ke-3. Sudah jelas di sini. Kita lanjut. Yang kedua, ada lagi jawaban lain? Deretan penjelas dari sini? Ayo, ada yang mau? Ibu Eva lagi atau siapa? Saya lagi boleh, Bu? Boleh, Bu Rini. Untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Betul nggak, Bu? Oke, betul, pinter. Kemudian, ada lagi nggak sih sebenarnya deretan penjelasnya? Ada Bu, masih ada satu. Oh, masih ada satu, oke. Saya coba ya Bu ya. Ya, silahkan. Bu Rangkaian Kurnia. seri disusun secara bersambung atau sejajar dan paralel disusun secara berderet. Betul, pinter. Jadi itu semua termasuk deretan penjelas. Deretan penjelas untuk lebih menjelaskan apa yang ada pada topik utama teks eksplanasi. Pinter, hebat anak murid Ibu Guru. Ini Ibu mau dengar suaranya Pak Rinandi? Kayaknya kok nggak bersuara ini. Coba Andin Bu, tadi mau jawab udah keduluan sama itu. Oh iya, maaf ya Pak Rinandi ya. Oke, Iya, Bu. silakan jawab ini. Kesimpulan atau pendapat pribadi penulis. Nah, ini termasuk struktur teks apa tadi anak-anak? Kalau yang terakhir struktur teks apa? Kesimpulan. Eksplanasi. Interpretasi. Struktur teksnya apa? Interpretasi, pinter. Interpretasi itu pendapat pribadi penulis. Silahkan Pak Rinandi. Dari kedua paragraf terakhir ini, apa kesimpulan dan pendapat pribadi penulisnya? Kesimpulannya Bu, penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat nyala lampu senter lebih terang. Namun menyebabkan baterai cepat habis. Oke. Gitu, Bu. Kemudian pendapat pribadi penulisnya apa terhadap teks eksplanasi ini? Di paragraf terakhir biasanya kalau pendapat pribadi penulis. Listrik berperan penting bagi manusia. Iya, terus? Kita sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Kita juga harus menggunakan listrik dengan hemat dan bijaksana, Bu. Pinter. Sudah jelas ini pendapat pribadi dari teks eksplanasinya ya. Oke, kita lanjut. Sepertinya kalian sudah pada paham nih tentang bagaimana cara mengidentifikasi informasi penting pada teks eksplanasi. Kita lanjutkan. Setelah kalian membaca tentang teks bacaan listrik pengubah wajah dunia, siapa di sini yang mau membuat rangkaian listrik? Jadi biar kayak Michael Faraday nih, menemukan. Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Aku mau, Bu. Oke. Udah pada siap alat dan bahannya? Siap. Siap. Nah, untuk membuat rangkaian listrik seri, sebelum kalian melakukan percobaan, Ibu Guru mau menampilkan dulu nih eksperimen virtual bagaimana membuat rangkaian listrik atau mendesain rangkaian listrik secara seri. Jadi kita sekarang secara seri dulu ya. Kalian bisa mencoba-coba di rumah. Gimana sih? Saya seneng eksperimen virtual dulu, mau mendesain dulu. Jadi saya mau coba desainnya. Nah, nanti Ibu Guru share linknya ya. Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Jadi di sini sudah ada kabel. Di kiri ya. Terus ada baterai. Ada lampu pijar. Kemudian ada saklar. Kita hanya butuh itu saja bahan untuk membuat arus listriknya. Biasanya kita menggunakan baterai 2 buah. Nah, kemudian menggunakan lampu pijar 2 buah juga biasanya. Kemudian saklarnya 1. Nah, kemudian ini kabelnya kita bagi-bagi, biasanya kita potong. Kita sekarang mau mendesainnya yang sederhana aja deh. Nah,
Ini bagian pertama, satu. Ambil lagi kabelnya. Nih, kabel bagian kedua. Setelah itu, kita pasang saklarnya. Nah, kabel bagian 2, kemudian ambil lagi kabelnya. Kabel bagian 3. Oke, sederhana aja ya. Kemudian di sini biasanya kita taruh lampunya. Nah, sebelumnya ambil dulu yang kabel bagian 3, kita sambungkan. Ibu-ibu, saya mau lampunya mau 3. Boleh lampunya 3, asalkan masih sejajar ya. Jadi jangan bertingkat-bertingkat, ini masih seri, masih sederhana sekali. Ibu, saya mau lampunya 5. Oh, boleh, silahkan 5, tapi harus sejajar. Kalau baterainya 1 boleh, Bu? Bu, 1 nanti nggak kelihatan pengamatannya. Kalau lampu yang satu mati, yang satunya nyala atau mati ya. Nah, kalau 1 nggak kelihatan seperti itu, nah. Jadi minimal 2 lampunya, oke? Kalau baterainya? Baterainya 1 boleh. Baterainya 1 boleh. Tapi kira-kira kalau baterainya cuma 1, kira-kira yang terjadi pada lampunya bagaimana? Apakah mati, Bu? Apakah terang atau redup, Bu? Iya, kalau yang 1 kemungkinan lampunya akan redup nyalanya, ya. Jadi kita pasang baterainya 2 aja. Ibu, saya mau baterainya yang gede, boleh, silahkan. Lanjut ya. Cuman di sini adanya baterainya yang kecil, Nak. Jadi kita pakainya ini aja ya. Kita lanjut, ini kabelnya kita hubungkan. Nah, dia harus nyambung. Kalau nggak nyambung, ntar mati nggak nyala. Nah, kita nyalakan saklarnya. Apakah menyala? Oh, alhamdulillah menyala. Coba kata Parinandi tadi, Ibu, saya mau baterainya 1. Apakah nyalanya terang? Masih terang? Ini karena lampunya 2 mungkin. Nah, perbedaannya apa, Nak? Kelihatan ya? Yang baterainya 1. Ya? Oh, yang baterainya 1 dan baterainya 2 kelihatan perbedaannya. Ini baterainya 1 nyalanya. Kemudian kalau baterainya 2 terlihat. Jadi ketahuan ya, kalau baterainya 2 itu jadi lebih terang nyalanya. Oke, sekarang Ibu Guru mau kalian mencoba bagaimana membuat rangkaian listrik seri di rumah. Nah, Ibu Guru sudah bikin video, Nak, untuk kalian. Perhatikan. Nah, ini LKPD-nya sudah siap semua? Sudah ada semua? Ya, Bu. Sudah ada ya? Sudah, Bu. LKPD udah. Sebelum kalian membuat atau merangkai rangkaian listrik seri, kalian perlu membuat rancangannya dulu. Kayak tadi Parinandi, Ibu, saya mau baterainya buat rancangannya, baterainya 1. Ibu, saya baterainya mau 3 biar nyalanya bisa menerangi dunia misalnya. Silahkan, mau 3 silahkan. Ibu, saya lampunya mau 3 silahkan. Jadi kalian buat dulu rancangannya, atau Ibu, saya saklarnya mau di sini. Saya saklarnya mau di sini, baterainya mau di sana. Silahkan. Kalian buat dulu rancangannya. Setelah kalian buat rancangan, Ibu akan men-sharing cara membuat rangkaian listrik sederhana secara seri. Nah. Oke, kita perhatikan ya, kita tonton sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana secara seri. Adapun alat dan bahan yang perlu kalian siapkan, yang pertama adalah kardus atau papan kayu sebagai alasnya. Kemudian
Sambil menonton, sambil kalian coba juga di rumah ya. Siapkan papannya. Boleh kardus, boleh papan kayu. Yuk. Jangan lupa minta bantuan ayah dan bundanya jika kesulitan ya. Selotip hitam. Baterai. Kalian juga bisa menggunakan baterai yang ukuran kecil. Saklar. Lampu bohlam dan dudukannya. Juga kabel kurang lebih sepanjang 2 meter. Sebelum kalian membuat rangkaian listrik sederhana secara seri, kalian perlu membuat rancangan atau gambar rangkaian seri yang akan kalian buat. Contohnya di sini Ibu Guru sudah menyiapkan gambar yang akan kita buat rangkaian serinya seperti ini. Kira-kira ada berapa bagian kabel yang harus kita butuhkan? 1, 2, 3, 4. Jadi, kabel sepanjang 2 meter tadi kita potong menjadi 4 bagian menyesuaikan gambar rancangan rangkaian seri. Setelah kita potong 4 bagian, bagian ujung kabel kita buka bagian karetnya atau luarnya sehingga menjadi seperti ini. Mintalah bantuan ayah, bunda, atau kalian dalam memotong bagian karet luar kabel tersebut. Karena ini cukup sulit dan akan berbahaya jika kalian mencobanya sendiri. Jadi minta bantuan ayah, bunda, atau kakaknya ya. Oke, pertama-tama kita harus rangkaikan dulu batu baterainya. Kutub positif, kutub negatif. Jika ini rangkaian listrik kita menyala, maka kutub positif harus bertemu dengan kutub negatif, seperti ini. Nah, kita rekatkan dulu dengan selotip hitam. Yang kuat, jangan sampai dia kesana kemari. Coba, kalian juga mencobanya di rumah ya. Minta tolong ayah dan bundanya. Bisa, Pak Rinandi? Iya, Bu. Bisa, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Mana Ya, coba Ibu? Bu. Oh iya. Bu. Oh iya, Beva udah jadi tuh. Baterainya direkatkan, hebat Bu Eva. Gambar yang sudah kalian buat. Nah, seperti ini. Kemudian bagian ujung-ujungnya kita pelintir-pelintir, masukkan agar lebih mudah memasukkannya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak, Nak? Bisa mengikuti? Saya kok panas ya, Bu, baterainya. Waduh, jangan-jangan baterainya udah habis itu, bentar lagi, jadi panas dia. Oh iya. Ibu Nanti ganti Roida dulu, Bu. bisa mengikuti? Coba mana? Bisa, Bu. Coba Ibu Guru lihat ininya. Tuh. Oh Jadi iya, kan, betul. kan, Bu? Betul. Sudah minta tolong Sesuai dengan ayah bundanya ya. Gimana Ibu Roida? Udah, Bu, ikutin arahan Ibu. Pinter, hebat. Kita lanjut kalau gitu videonya. Ya, Bu. Lakukan hal ini untuk semua alat yang sudah kalian siapkan. Ya, kita tutup.
seperti ini ya. Lanjut. Dan juga kemudian yang ini kita sambungkan dengan, ini kita putar-putar dulu. Kita masukkan ke salah satu lubang yang ada di lampu. Ini. Kemudian kita rekatkan, diputar-putar lagi sampai seperti ini. Lanjut. Nah, setelah ini, lihat sambungan kabelnya direkatkan ke bagian baterai. Nah, supaya ada arus listriknya dari baterai. Nyambung ke kabel, ke saklar, kemudian ke lampu pijar atau lampu bohlamnya. Direkatkan ya, Nak. Soalnya dia kalau misalnya nggak rekat, nggak nempel, tidak akan nyala nantinya. Arus listriknya tidak ini. Setelah dirangkai seperti ini, kita coba ya. Kita coba apakah rangkaian listriknya menyala. Saklarnya kita nyalakan. Oke, rangkaian listrik menyala ya. Nah, coba kalian uji coba juga punya kalian. Apakah nyala? Wah, iya Bu, nyala nih Bu. Hore, berhasil. Nyala, Bu. Nyala Bu. Hebat. Hebat. Jika salah satu lampu ini dilepas. Nah, Ibu Guru mau nanya nih. Nah, gimana kalau misalnya salah satu lampu yang ada di rangkaian arus listrik seri kalian ini dilepas salah satunya? Apakah lampunya akan tetap menyala? Nyala, Bu. Yang benar. Coba. Nyala, Bu. Coba dilepas dulu ininya. Oke. Stop. Nah, kalau misalnya rangkaian listriknya atau salah satu lampunya dimatikan, sebentar ya, guru mau share screen lagi nih, tapi agak kesulitan. Sabar ya. Sabar, Bu. Ya Bu. Ya Bu. Beginilah Nak, kalau misalnya kita tatap maya, padahal kita sudah menyiapkan untuk daring atau luring ya, padahal kita sudah menyiapkan untuk luring. Tapi ternyata masih keadaannya masih seperti ini. Jadinya nggak bisa deh kita luring. Jadi kita harus Pandemi ya Bu ya? Iya, jadi kita harus bertatap maya, nggak bisa kelihatan. Nah, terlihat Nak? Belum Apakah Bu. sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah, oke. LKPD-nya sudah kalian lihat di Google Classroom ya? Sudah punya semua ya? Nah, hasil pengamatannya, kalian menuliskan nih bagaimana keadaan lampu ketika semua lampu terhubung ke baterai. Apakah menyala atau tidak menyala? Bagaimana posisi saklar on ketika
keadaan lampu ketika posisi saklar on atau dihidupkan, apakah nyala atau tidak. Kemudian bagaimana keadaan lampu ketika posisi saklar dimatikan, apakah nyala atau tidak. Bagaimana keadaan lampu ketika salah satu lampu dilepas atau salah satu lampu putus kabelnya. Nah, apa yang akan terjadi? Coba kalian amati dulu hasil pekerjaan kalian. Nanti Ibu Guru minta tolong salah satu siswa untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Yuk, siapa? Siapa yang mau? Nanti Bu lagi isi dulu, Bu. Oke, lagi diisi dulu, silahkan diisi dulu. Belum diisi, Bu. Ya, diisi dulu. Sudah? Dari Bu Roja atau Parinadi dulu nih yang mau mendemonstrasikan dan memperlihatkan hasil pengamatannya. Boleh Bu, saya Bu. Oke, Bu Roida, silahkan. Keadaan lampu ketika jika semua lampu terhubung ke baterai, maka posisi lampu akan menyala. Kemudian jika posisi saklar on, lampu juga akan menyala, Bu. Oke. Kemudian posisi saklar jika di off, nyala juga, Bu. Posisi saklar off nyala juga? Oke. Tidak menyala, Bu. Jika salah satu lampu dilepas, nyala, Bu. Kemudian salah satu lampu bila dilepas, tidak nyala, Bu. Oke, Ibu Guru tahu kenapa Bu Roidah posisi saklar off-nya menyala. Itu biasanya sambungan kabelnya yang di saklar itu terhubung. Nah, harusnya kan terpisah tuh. Ya. Jadi itu tuh terhubung kabelnya. Jadi arus listriknya dia tetap terhubung dari kabel itu dengan kabel satu dengan kabel yang lainnya. Jadi coba perhatikan posisi saklarnya, apakah kabelnya sudah terpisah apa belum. Kita lihat hasil pengamatan dari yang lainnya. Siapa yang mau berani? Siapa yang berani mempresentasikan hasil pengamatannya? Saya, Bu. Oke, Pak Rindandi, silahkan. Ibu tadi saya ada masalah ya. Kok Dia kenapa? setelah saya tempelkan plus ketemu plus, kok jadi panas itunya ya, baterainya. Dan lampunya udah nyala. Iya. Kenapa itu, Bu? Itu ada kesalahan, ada kesalahan antara kutub positif dengan kutub positif ya. Jadi berbenturan. Iya, tidak akan menyala, Nak. Panas, Jadi seharusnya jadi coba dibetulkan dulu oleh Parinandi, kutub positif ketemunya dengan kutub negatif seperti tadi yang Ibu Guru jelaskan di video. Jadi kalau kutub positif itu pasangannya kutub negatif. Oh, ini udah dengan nyala, jeruk Bu. makan jeruk. Kenapa? Udah nyala, Bu. Udah nyala, benar, Bu. Hebat, udah nyala. Panas lagi, Bu. Oke, sekarang coba jawab hasil pengamatannya. Bentar, Bu, sambil dipraktekin, Bu ya. Iya, siap. Semua lampu terhubung ke baterai. Saklar on-nya, Bu ya. Nyala, Bu. Semua lampu terhubung ke baterai, nyala. Terus posisi saklar on-nya nyala semua, Bu. Lampunya. Dan saklarnya off. Mati, Bu. Oh iya, betul. Mati, Bu. Mati semua, Bu. Yang ini terakhir? Salah satu lampu dilepas ya, Bu ya, terakhir, Bu. Iya, putus ceritanya baterai lampunya. Bentar, Bu. Enggak nyala, Bu. Iya, nggak nyala, pintar. Kenapa tuh, Bu? Padahal kabelnya iya. Coba kalian simpulkan. Kenapa ya kira-kira? Nah, silakan tulis di laporan kegiatan percobaan kalian. Kenapa sih lampunya mati? Kalau salah satu lampu
tersebut putus. Kok yang lain ikut putus? Nah, ada yang berani? Berani, bagaimana kesimpulannya dari hasil percobaan kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Bu Nia, silahkan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya menurut saya, arus listrik pada rangkaian seri hanya memiliki satu jalan, Bu. Oke. Arus listrik dari baterai mengalir ke lampu A, kemudian ngalir lagi ke lampu B, dan kembali lagi ke baterai. Rangkaian seri tidak memiliki percabangan. Jika salah satu lampunya mati, maka semua lampu juga ikut mati, Bu. Pintar, sudah dijelaskan oleh Ibu Nia. Jawabannya 100 betul. Jadi Alhamdulillah. ada Makasih, rangkaian Bu. seri. Terima kasih ya Ibu Kurnia. Sama-sama, Terima kasih Bu. banyak. Hebat. Jadi arus listrik rangkaian seri itu memang hanya memiliki satu jalan. Jadi kalau misalnya salah satu jalannya putus, ya sudah arus listriknya tidak bisa mengalir ke arus listrik yang selanjutnya. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apa aja? Yang pertama kita sudah membahas tentang teks, Eksplanasi. eksplanasi apa strukturnya, pernyataan Pernyataan umum, yang pertama, yang kedua deretan, penjelas, oke, yang ketiga Interpretasi. Kemudian kesimpulan utanya, kalian sudah bisa membuat rangkaian listrik secara seri? Bisa, Bu. ya Bu, bisa. Hebat. Bisa, Bu. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah membantu pekerjaan kalian. Hari ini ya akan melakukan penilaian pembelajaran hari ini melalui Google Form. Silahkan kalian kerjakan. Linknya sudah Ibu Guru share di Google Classroom. Yang Google Classroom-nya bermasalah, Ibu juga sudah share di WA Group. Silahkan klik linknya, kemudian kerjakan penilaian hasil pembelajaran kita hari ini dengan teliti dan harus jujur mengerjakannya sendiri tanpa bantuan ayah dan bunda. Oke? Oke, Bu, baik, Bu. Siap, Bu. Oke. Bagaimana ekspresi terhadap pembelajaran hari ini? Apakah senang? Senang, Bu. Bosan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan ya. Jadi kalian sekarang hebat, sudah bisa membuat rancangan listrik seri secara sederhana. Hebat. Oke, Ibu Guru akan memberikan reward bintang kepada Ananda yang hari ini belajarnya sangat aktif dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi Ibu Guru akan mengirimkan bintangnya melalui jaringan pribadi WhatsApp ayah dan bunda kalian ya. Jadi yang sudah semangat dan aktif akan Ibu berikan reward bintang. Oke. Terima kasih. Nah, apakah sudah paham? Ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Sudah paham, Bu. Sudah paham Sudah, ya? Bu. Oke, pintar. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membuat rangkaian listrik sederhana juga, tapi secara paralel. Paralel. Seperti lampu lalu lintas, oke? Nanti pembelajaran berikutnya Ya, kita Bu. akan membuat Ya, Bu. lampu lalu lintas. Iya, terima kasih anak-anak yang hebat, anak-anak cerdas. Sampai bertemu pembelajaran berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih.